Halo semua, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai hakikat supervisi pendidikan dalam mata kuliah profesi pendidikan yang diampu oleh Ibu Dina Ampera dan juga Bapak Nur Basuki. Kami dari Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Medan. Nah, yang pertama saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Melanie Tambunan, sebagai moderator dan juga penyaji 1. Kemudian penyaji 2 ada Mora Hutajulu, penyaji 3 Ernawati Lubis, dan juga penyaji keempat ada Lasmaria Ronidame Simajuntak. Adapun judul besar dalam pembahasan kami yang pertama A. Pengertian supervisi pendidikan. B. Latar belakang pentingnya supervisi. C. Tujuan supervisi pendidikan. D. Fungsi supervisi pendidikan. Dan kemudian E. Prinsip-prinsip dalam supervisi pendidikan. Yang pertama adalah pengertian supervisi pendidikan. Nah, supervisi adalah aktivitas dan juga kegiatan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu seorang guru ataupun tenaga pendidik lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi belajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu untuk membantu guru menjadi lebih profesional untuk mencapai tujuan dari sekolah. Nah, jika dalam pendidikan supervisi itu adalah kegiatannya, maka dalam pendidikan juga ada seorang supervisor. Nah, seorang supervisor adalah orang yang memiliki kelebihan-kelebihan ataupun hebat dalam bidang keguruan. Karena kelebihannya tersebut, dia dapat membantu guru untuk menciptakan situasi belajar yang lebih baik lagi. Contohnya itu, dalam satu kelas, saat belajar selalu ribut. Jadi, disitulah supervisor membantu guru tersebut untuk menciptakan situasi belajar yang lebih seru lagi, yang dimana dapat membuat siswa itu fokus ke dalam pembelajaran. Seperti itu. Berikut ini adalah beberapa pengertian supervisi menurut para ahli. Yang pertama dari Mulyasa 2002. Menurutnya supervisi adalah segala usaha yang dilakukan oleh pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan-jabatan guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode-metode mengajar, serta evaluasi pengajaran. Yang dimaksud pejabat sekolah di sini itu adalah seorang kepala sekolah. Jadi fungsi kepala sekolah di sini itu untuk memperbaiki sistem pengajaran yang dilakukan oleh guru. Misal sistem yang dilakukan guru ini tidak sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi kepala sekolah di sini berfungsi untuk meluruskan bagaimana agar guru tersebut dapat melakukan sistem pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah tersebut, dan juga di sini untuk menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan-jabatan guru. Jadi di sini seorang kepala sekolah itu berfungsi untuk menentukan jabatan-jabatan yang cocok untuk seorang guru di sekolah tersebut. Yang kedua, menurut Sagala pada tahun 2009, menurutnya supervisi adalah bantuan dan bimbingan yang dilakukan oleh profesional untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melaksanakan stimulasi, koordinasi dan bimbingan secara kontinu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok. Jadi maksudnya di sini seorang profesional itu membantu seorang guru dalam memperbaiki hal mengajar dan belajarnya untuk membantu dirinya dalam meningkatkan jabatan guru tersebut. Yang ketiga, menurut Bafadal pada tahun 2005. Menurutnya supervisi adalah suatu layanan profesional berbentuk pemberian bantuan kepada personel dalam meningkatkan kemampuannya sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Jadi maksudnya itu seorang profesional itu melayani personel agar dapat mempertahankan dan juga meningkatkan kemampuannya agar dia dapat mencapai tujuan dari sekolah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu latar belakang pentingnya supervisi pendidikan. Beberapa kenyataan dapat dijadikan sebagai hal yang melatar belakangi pentingnya supervisi pendidikan, diantaranya adalah yang pertama, penyelenggaraan pendidikan melibatkan peran sejumlah orang yang perlu dikendalikan dalam kerjasama. Poin yang kedua yaitu pada umumnya semua petugas pendidikan, khususnya guru, memiliki potensi yang lebih besar dari apa yang ditampilkannya saat ini.
atau saat ia melaksanakan tugas. Poin yang ketiga, para pengajar tidak mungkin selalu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Poin yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks telah mengakibatkan adanya perkembangan tuntutan tanggung jawab terhadap guru. Materi selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan secara umum adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, dan ini berarti bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tapi juga membina pertumbuhan profesi guru, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi ke kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran. Tujuan supervisi pendidikan secara nasional adalah poin pertama, membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Poin kedua, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid. Ketiga, membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern. Keempat, membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru. Kelima, membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Keenam, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Ketujuh, membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka. Kedelapan, membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya. 9. Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber yang berasal dari masyarakat. Dan yang terakhir yaitu membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. Tujuan supervisi pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Gekman tahun 1981, yaitu untuk membantu guru-guru belajar bagaimana meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya agar murid-muridnya dapat mewujudkan tujuan belajar yang telah ditetapkan. Poin kedua, Sahertian dan Mataheru tahun 1981 yang mengemukakan ada beberapa poin, yaitu membantu para guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, membantu para guru dalam membimbing pengalaman belajar, membantu para guru menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar, membantu para guru dalam memahami belajar murid, membantu para guru dalam menggunakan alat-alat, metode, dan model belajar, membantu para guru dalam menilai kemajuan murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri, membantu para guru membina reaksi mental atau moral para guru dalam rangka pertumbuhan pribadi jabatannya, membantu para guru di sekolah agar merasa gembira dengan tugas yang diembannya, membantu para guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber masyarakat dan seterusnya. Dan yang terakhir, membantu para guru agar waktu dan tenaga guru dicurahkan sepenuhnya dalam membina sekolah. Dan ahli yang ketiga yaitu Nawawi tahun 1985, yaitu menolong para guru dengan kesadarannya sehingga dapat berkembang dan tumbuh menjadi guru yang lebih cakap dan lebih baik dalam membantu para guru dalam menjalankan tugas-tugasnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan. Saya Ernawati Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki fungsi penilaian atau evaluation dengan jalan penelitian atau riset dan merupakan usaha perbaikan atau improvement. Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan kepada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Beberapa ahli juga mengungkapkan pendapatnya tentang fungsi supervisi pendidikan ini. Di antaranya, yang pertama ada Swearingen. Dia mengungkapkan bahwa fungsi supervisi pendidikan adalah mengkoordinir semua usaha sekolah, memperkuat pengalaman-pengalaman guru, menstimulasi usaha-usaha kreatif,
memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus, menganalisa situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan kepada setiap anggota, dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar. Dan yang kedua adalah menurut Burton dan Bruckner pada tahun 1955, mereka mengungkapkan bahwa fungsi supervisi pendidikan modern ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Dan yang ketiga adalah menurut Briggs. Dia mengungkapkan fungsi utama supervisi pendidikan bukan perbaikan pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru. Yang keempat adalah menurut Mariono pada tahun 2011. Dia mengungkapkan fungsi supervisi pendidikan secara kompleks. Yang pertama adalah penelitian. Fungsi penelitian adalah fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dan yang kedua, penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan, dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Yang keempat adalah pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa fungsi dan spesifikasi supervisi pengajaran adalah memberikan pelayanan supervisi pengajaran kepada guru untuk menumbuhkan proses belajar mengajar berkualitas baik, menyenangkan, inovatif, dan dapat menjaga keseimbangan pelaksanaan tugas staf mengajar. Tugas supervisor tersebut memberi petunjuk bahwa manajemen pendidikan pada intinya adalah mengelola pembelajaran dan memberikan layanan belajar yang berkualitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemaparan materi yang berjudul Prinsip Supervisi Pendidikan. Nah, prinsip supervisi pendidikan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ilmiah, artinya kegiatan supervisi yang dikembangkan dan dilaksanakan harus secara sistematis, objektif, dan menggunakan instrumen atau sasaran yang memberikan informasi yang dapat dipercayai oleh semua orang. Prinsip ilmiah ini juga menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu kooperatif, di mana prinsip ini merupakan program supervisi pendidikan dan dikembangkan atas dasar kerjasama supervisor dengan orang yang disupervisi. Nah, pada prinsip kooperatif ini juga dapat dilakukan pada guru, peserta didik, dan masyarakat serta masyarakat sekolah. Yang ketiga yaitu prinsip konstruktif dan kreatif, di mana prinsip ini membina para guru untuk selalu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi belajar mengajar. Nah, pada prinsip ini di mana setiap guru harus menciptakan suatu kreatif yang baru supaya para murid atau para siswa lainnya dalam keadaan proses mengajar tidak bosan pada suasana yang begitu-begitu saja. Yang keempat yaitu prinsip realistik, di mana prinsip ini pelaksanaan supervisi pendidikan harus memperhitungkan dan memperhatikan
segala sesuatu yang benar-benar ada, supaya di mananya hasil akhirnya itu dapat diberikan informasinya kepada orang lain. Prinsip yang kelima yaitu prinsip progresif, di mana pada setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari ukuran dan perhatian. Artinya, apa yang dipercerminkan oleh guru dapat melahirkan suatu pembelajaran yang maju dan semakin lancar kegiatan belajar mengajar. Nah, setiap suatu motivasi atau inovasi yang baru diberikan para guru, yaitu dapat menciptakan suatu proses belajar mengajar yang lebih mahir, yang lebih maju, dan yang lebih berkembang. Yang keenam yaitu prinsip inovatif, di mana program supervisi pendidikan selalu melakukan perubahan dengan penemuan-penemuan barunya dalam rangka perbaikan pada mutu pendidikan. Nah, pada prinsip inovatif ini, di mana seorang para ahli atau para ilmuwan itu selalu mencari suatu ide-ide baru supaya di mana pendidikan itu mutunya lebih baik dan lebih tingginya lagi serta lebih maju. Nah, hasil dari keenam prinsip ini, satu ahli yaitu Alfano et al. Pada tahun 1981 mengungkapkan bahwa supervisi itu pada prinsipnya adalah suatu sistem perilaku pengajaran yang dimana berinteraksi dengan konseling sekolah, pengajaran, administrasi, dan sistem perilaku siswa dengan ciri kesederhanaannya dan kesehajaannya. Nah, bila kita lihat serta kita cermati dari berbagai 6 prinsip ini serta salah satu para ahli yang telah dikatakan oleh Alfano et al. Pada tahun 1981, dapat kita katakan yaitu supervisi dilaksanakan secara demokratis, yang kreatif, menghargai harkat dan martabat setiap manusia sebagai individu maupun kelompok. Supervisi dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama konstruktif dan kreatif, di mana pada 2 cara ini yaitu berguna untuk mendorong inisiatif untuk lebih aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif, yang dimana dapat membantu untuk membangkitkan suasana kreativitas. Nah, bila suatu suasana itu lebih kondisif, lebih tenang, lebih baik, maka suasana dalam membangkitkan kreativitas atau dalam pendidikan, dalam supervisi pendidikan lebih lagi baik, lebih lagi berkembang, lebih lagi kreativitas. Nah, bila kita lihat dari pembahasan baik dari teman-teman saya ataupun dari saya, seperti yang telah kami paparkan, yaitu tentang pengertian supervisi pendidikan, latar belakang pentingnya supervisi pendidikan, tujuan supervisi pendidikan, fungsi supervisi pendidikan, serta prinsip supervisi pendidikan dapat mencangkup dua hal. Yang pertama yaitu kesimpulan serta saran. Dari kesimpulan pada materi ini dapat disimpulkan yaitu sebagai di mana kesimpulannya yaitu supervisi pendidikan adalah suatu hal yang bersangkutan dengan tenaga kependidikan, yang dimana memiliki fungsi untuk mengkoordinir, mengatur segala keperluan yang menyangkut tentang kesejahteraan dalam belajar mengajar. Guru adalah salah satu komponen sumber daya pendidikan, memerlukan pelayanan supervisi. Pentingnya bantuan supervisi pendidikan terhadap guru berakar mendalam dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menjalankan supervisi diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan dalam meningkatkan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk memahaminya, dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa, sebab yang diamati bukan masalah konkret yang tampak, melainkan memerlukan kepekaan batin ataupun yang tidak terlihat lainnya. Tujuan supervisi pendidikan adalah untuk membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu, dan memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi penelitian, penilaian, perbaikan, dan juga pembinaan. Nah, yang dimaksud dari kesimpulannya ini yaitu di mana supervisi pendidikan ini
lebih dominan kepada guru, di mana supaya guru itu lebih mengerti, lebih memahami, lebih mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pendidikan, apa sih tujuan dari pendidikan itu, apa sih gunanya pendidikan. Nah, dengan adanya supervisi pendidikan ini, maka guru lebih memahaminya, lebih melakukan pendidikan itu dengan baik, serta memberikan suatu ilmu-ilmu kepada anak-anak atau mahasiswa lainnya serta siswa-siswa sekolah lebih baik, lebih terjamin, dan lebih dapat untuk dipahami oleh para mahasiswa, siswa, dan yang lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu saran. Saran dari pemaparan materi yang telah kami berikan yaitu di mana lebih bijaklah memilih bacaan yang cocok dan berguna untuk para pembaca, dan juga bijak dalam mencerna setiap kalimat dan berusaha memberikan pandangan yang positif tentang sesuatu yang dibaca. Dan untuk supervisi pendidikan haruslah ada pada setiap sekolah dan diberlaku secara benar dan baik, serta tegas agar sekolah dapat berkembang dengan baik dan tujuan sekolah dapat tercapai dengan baik pula. Dan pekerjaan sebagai supervisor dilakukan secara adil tanpa menyangkut hubungan kekeluargaan. Nah, supervisi pendidikan ini lebih baik dilakukan tanpa ada suatu hubungan keluarga. Contohnya ini seperti yang kita lihat pada saat-saat ini. Bila ada sangkutan seperti keluarga, maka itu terjadi beberapa pihak yang saling lebih mengutamakan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, sehingga sesuatu hal yang lebih penting itu dapat terabaikan hanya karena ada hubungan dengan kaitan keluarga. Nah, demikianlah dari hasil presentasi ini. Saya lanjutkan kembali kepada moderator kami, yaitu Melanie. Baik, demikianlah hasil presentasi kami. Jika teman-teman menyukai video ini, bisa like, subscribe, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Oke, bye-bye.